Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung pada Zoom pada kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Indana selaku dosen pembimbing mata kuliah keperawatan anak. Kami di sini akan menjelaskan mengenai tugas-tugas kami, yaitu tugas askep meningitis. Saya sendiri akan menjelaskan askep meningitis. Lanjut, Kak. Meningitis, definisinya yaitu otak dan medula spinalis dilindungi oleh lapisan atau selaput yang disebut meningen. Peradangan pada meningen, khususnya pada bagian arachnoid dan piameter atau leptomeninges, disebut meningitis. Peradangan pada bagian durameter disebut pachymeningen. Meningitis dapat disebabkan karena bakteri, virus, jamur, atau karena toksin. Namun demikian, sebagian besar meningitis disebabkan bakteri. Meningitis adalah peradangan pada meningen, yaitu membran yang melapisi otak dan medula spinalis menurut Tarwoto 2013. Menurut Bhattacharya 2008 mengatakan meningitis adalah inflamasi yang terjadi pada meningen otak dan medula spinalis. Gangguan ini biasanya merupakan komplikasi bakteri atau infeksi sekunder seperti pneumonia, endokarditis, atau osteomielitis. Baik, lanjut. Etiologinya, penyebab dari meningitis ini yang paling sering adalah bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Menurut Widagdo dan kawan-kawan 2013 mengatakan meningitis dapat disebabkan oleh berbagai macam organisme seperti Haemophilus influenza, Neisseria meningitis atau Meningococcus, kemudian Diplococcus pneumonia, Streptococcus grup A, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella proteus. Paling sering, klien memiliki kondisi predisposisi seperti fraktur tengkorak, infeksi, pembedahan otak atau spinal, di mana akan meningkatkan terjadinya meningitis. Lanjut, Kak. Penyebab pertama yaitu bakteri. Nah, bakteri ini bisa disebabkan oleh Streptococcus pneumonia, kemudian Neisseria meningitidis, kemudian Listeria monocytogenes, Haemophilus influenza, dan Streptococcus agalactiae. Lanjut, Kak. Kemudian virus. Virus ini penyebab virus yaitu non-polio enterovirus ecoviruses, kemudian Coxsackie-viruses, kemudian mumps virus, yang keempat arboviruses, yang kelima herpes virus, yang keenam lymphotic choriomeningitis virus, yang ketujuh yaitu human immunodeficiency virus atau HIV/AIDS. Lanjut, Kak. Kemudian jamur ini disebabkan oleh Cryptococcus neoformans, kemudian Coccidioides immites, Hyptoplasma capsule, dan lain-lain. Kemudian ada protozoa. Protozoa ini yaitu Naegleria fowleri, kemudian Angiostrophilus santonensis, dan Strongyloides stercoralis. Lanjut, Kak. Tanda dan gejala. Menurut Tarwoto 2013 mengatakan manifestasi klinis pada meningitis bakteri. Di antaranya yaitu merasakan demam merupakan gejala awal, kemudian nyeri kepala, mual dan muntah, kejang umum. Kemudian sedangkan menurut Widagdo dan kawan-kawan 2013 manifestasi klinis klien mengalami sakit kepala, mual muntah, demam, sakit dan nyeri secara umum, perubahan tingkat kesadaran, bingung, perubahan pola nafas, dan ataksia. Kemudian kuku kuduk, petial ras, kejang, opistotonus, nystagmus, psotis, gangguan pendengaran, dan fotofobia. Lanjut, Kak.
Patofisiologis, otak dan medula spinalis dilindungi oleh 3 lapisan meningen, yaitu pada bagian paling luar atau durameter, bagian tengah arachnoid, dan bagian dalam piameter. Cairan cerebrospinalis merupakan bagian dari otak yang berada dalam ruang subarachnoid yang dihasilkan dalam plexus choroid yang kemudian dialirkan melalui sistem ventrikal. Mikroorganisme dapat masuk ke dalam sistem saraf pusat melalui beberapa cara, misalnya hematogen, paling banyak terjadi, kemudian trauma kepala yang dapat tembus pada CSF dan area lingkungan. Invasi bakteri pada meningen mengakibatkan respon peradangan. Neutrofil bergerak ke ruang subarachnoid untuk memfagositosis bakteri menghasilkan eksudat dalam ruang subarachnoid. Eksudat ini yang dapat menimbulkan bendungan pada ruang subarachnoid yang pada akhirnya dapat menimbulkan hidrosefalus. Eksudat yang terkumpul juga akan berpengaruh terhadap saraf-saraf kranial dan perifer. Makin bertambahnya eksudat dapat meningkatkan tekanan kranial, menurut Tarwoto 2013. Lanjut, Kak. Nah, pathway-nya ada beberapa hal yang menyebabkan meningitis, yaitu bakteri, virus, kemudian ada faktor predisposisi, dan imunologi. Ini akan mengakibatkan organisme masuk ke aliran darah. Kemudian ada terjadi reaksi radang, terjadi meningitis. Meningitis ini akan berpengaruh di dalam tubuh kita, nanti menyebabkan trombus dan kerusakan neurologis. Kemudian mengakibatkan hipertermia, diagnosanya, kemudian resiko tinggi cedera, gangguan metabolik fisik, kemudian gangguan perfusi jaringan, dan nyeri. Lanjut, Kak. Nah, pemeriksaan penunjangnya ini yaitu satu laboratorium. Kita harus mengecek darah, pemeriksaan darah lengkap, peningkatan sel darah putih, pemeriksaan koagulasi, kultur adanya mikroorganisme patogen. Kemudian urin dicek ada albumin, sel darah merah, sel darah putih ada dalam urin atau tidak. Kemudian radiografi untuk menentukan adanya sumber infeksi, misalnya ronsen dada untuk menentukan adanya penyakit paru seperti TBC paru, pneumonia, abses paru. Scan otak untuk menentukan kelainan otak. Pemeriksaan lumbar fungsi untuk membandingkan keadaan CSF normal dengan meningitis. Lanjut, Kak. Pemeriksaan penunjang lainnya, ada fungsi lumbar, kultur darah, kultur urin, elektrolit serum, dan MRI CT scan. Menurut Hudak dan Gallo 2012. Lanjut. Nah, penata laksanaan dibagi dua, penata laksanaan umum, pasien harus diisolasi, kemudian pasien diistirahatkan atau bed rest. Kemudian kontrol hipertermi dengan kompres, kontrol kejang, pemenuhan kebutuhan cairan dan nutrisi. Kemudian pemberian antibiotik diberikan 10-14 hari atau setidaknya 7 hari bebas panas. Antibiotik yang umum diberikan yaitu ampicillin dan gentamisin. Chloramphenicol, cefalosporin juga bisa. Kemudian jika pasien terindikasi meningitis tuberkulosis diberikan obat-obatan TBC. Lanjut. Natallaxan selanjutnya itu ada pengobatan simptomatis seperti pemberian diazepam, phenytoin, antipiretika, dan kompres air pam atau es. Kemudian pengobatan suportifnya yaitu dengan memberikan cairan intravena, zat asam. Kemudian perawatan pada waktu kejang, longgarkan pakaian bila perlu dibuka, hisap lendir, kosongkan lambung untuk menghindari muntah dan aspirasi. Hindarkan penderita dari roda paksa, misalnya jatuh. Lanjut. Pengkajian. Nah, konsep asuhan keperawatan ini pengkajian merupakan tahap awal dan landasan proses keperawatan. Lanjut. Mencantumkan identitas pasien, identitas penanggung jawab, kemudian riwayat kesehatan seperti keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang. Lanjut, Kak. Kemudian ada riwayat kesehatan keluarga.
Kemudian pemeriksaan fisik, kita harus memeriksa keadaan umum. Kemudian TTV, tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, respirasi, suhu. Lanjut. Pemeriksaan head to toe, dari kepala, kemudian mata, kemudian hidung, kemudian telinga, mulut, leher. Lanjut. Kemudian ada dada, yaitu pada bagian paru dan jantung, kita harus periksa. Kemudian ada ekstremitas, rangsangan meningeal seperti kaku kuduk dan tanda kering positif. Lanjut. Nah, pola kehidupan sehari seperti aktivitas atau istirahat, eliminasi makanan atau cairan, dan higien, pola higien, kebersihan. Lanjut. Diagnosa perawatan dari meningitis. Ketidakefektifan perfusi jaringan otak berhubungan dengan hambatan aliran darah ke otak. Kemudian ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan penumpukan sekret pada saluran nafas. Lanjut. Yang ketiga, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan peningkatan kerja otot pernafasan. Kemudian hambatan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan fisiologis, nyeri berhubungan agen pencedera biologis, risiko infeksi berhubungan dengan imunosupresi, dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. Lanjut. Hipertermi berhubungan dengan peningkatan laju metabolisme, ada juga kekurangan volume cairan berhubungan dengan diaporesis, dan resiko cedera berhubungan dengan hipoksia jaringan, menurut Nanda 2015. Intervensi keperawatan, jika diagnosanya ketidakefektifan perfusi jaringan otak berhubungan dengan hambatan aliran darah ke otak, intervensinya memonitor adanya kebingungan, perubahan pikiran, keluhan pusing, monitor status neurologi dengan ketat dan bandingkan dengan nilai normal, monitor TTV, dan status pernafasan. Lanjut, Kak. Ini beberapa intervensi yang sesuai dengan diagnosanya. Lanjut. Lanjut, Kak. Terima kasih, sekian dari presentasi dari kami, konsep asuhan keperawatan dengan penyakit meningitis. Dari kami, jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Apakah teman-teman ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Belum ada Kak. Oke, kalau belum ada nanti bisa di akhir sesi aja ya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya cukupkan untuk presentasinya. Silakan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan untuk materi dari kelompok kami, yaitu kejang. Baik, langsung ke slide selanjutnya. Yaitu dari pengertian, demam adalah suatu kejang yang terjadi pada usia 3 bulan sampai 5 tahun, yang berkaitan dengan demam, namun adanya tanda-tanda infeksi intrakranial atau penyebab yang jelas. Baik, lanjut. Etiologi menyebutkan ada beberapa penyebab kejang sebagai berikut. Demam itu sendiri, yang disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan. Yang B, efek produk toksik dari mikroorganisme. Yang C, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang D, ensefalitis viral, radang otak akibat virus. Untuk fisiologinya, untuk mempertahankan kelangsungan hidup, sel organ atau otak diperlukan energi yang dapat dari metabolisme. Bahan baku untuk metabolisme otak yaitu glukosa atau gula. Sifat proses ini adalah oksidasi dengan perantara fungsi paru-paru yang diteruskan di otak melalui sistem kardiovaskuler. Pada demam, kenaikan suhu 1 derajat akan mengakibatkan kenaikan metabolisme basal 10-15% dari kebutuhan O2 meningkat 20%.
Ada seorang anak berumur 3 tahun, sirkulasi otak mencapai 65% dari keseluruhan tubuh dibandingkan dengan orang dewasa hanya 15%. Oleh karena itu, kenaikan suhu tubuh dapat mengubah keseimbangan dari membran sel neuron dan dalam waktu singkat distribusi dari ion kalium dan natrium melalui membran sel sekitarnya dengan bantuan neurotransmitter dan terjadi kejang. Lanjut ya. Tanda gejala. Yang pertama yaitu demam, yaitu kedua kaki dan tangan kaku disertai gerakan kejut yang kuat dan kejang selama 5 menit. Suhu tubuh meningkat, bola mata terbalik ke atas, gigi terkatup, mual muntah, tak jarang anak berhenti napas sejenak. Baik, lanjutnya. Penata laksanaannya yaitu ada 4 faktor yang harus dikerjakan. Memberantas kejang secepat mungkin. Segera diberikan diazepam intravena dengan dosis rata-rata 0,3 kg. Yang B, pengobatan penunjang semua pakaian ketat dibuka, posisi kepala sebaiknya miring untuk mencegah aspirasi isi lambung. C, pengobatan rumat. Diberikan obat antipiretik dengan daya kerja lebih lama. Misalnya definition, yang dia mencari dan mengobati penyebab kejang tersebut. Pemeriksaan diagnostiknya yaitu fungsi lumbal adalah untuk pemeriksaan cairan cerebrospinal, cairan yang ada di otak dan kanal dan tulang belakang. Yang selanjutnya elektropancelogram, pemeriksaan gelombang otak. Yang selanjutnya pemeriksaan laborat, pemeriksaan darah rutin, kadar elektrolit, kalsium, fosfor, dan magnesium. Yang selanjutnya pemindaian positron emission tomography untuk mengevaluasi kejang yang membandel dan membantu menetapkan lokasi lesi atau luka. Selanjutnya. Asuhan keperawatan yaitu pengajian. Yang paling penting peran perawat kejang adalah saat kalian kejang adalah observasi kejangnya dan gambarkan kejadiannya. Baik, selanjutnya. Yang pertama aktivitas atau istirahat, yang kedua sirkulasi peningkatan nadi, yang ketiga integritas ego, stresor eksternal, yang selanjutnya eliminasi yaitu untuk mengamati BAB dan BAK-nya, lalu makanan, cairan atau cairannya, sensitivitas terhadap makanan, selanjutnya neurosensornya, aktivitas kejang berulang, dan terakhir riwayat trauma atau jatuh. Untuk diagnosa keperawatannya, peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan proses patologis. Yang nomor 2, tidak efektifnya bersihan jalan nafas dan peningkatan sekresi mukus. Selanjutnya, intervensinya yaitu saya sebutkan sedikit saja: pantau suhu tubuh pasien, pantau suhu lingkungan, batasi tambahan linen tempat tidur, berikan antibiotik sesuai resep dokter, dan berikan selimut pendingin. Intervensi selanjutnya, tidak efektifnya bersihan jalan nafas dan peningkatan sekresi mukus. Anjurkan pasien untuk mengosongkan mulut dan dari zat tertentu. Tanggalkan pakaian pada daerah leher, dada, dan abdomen. Masukkan spatula lidah atau napas buatan ke pasien. Yang E, lakukan pengisapan sesuai indikasi. Yang F, berikan tambahan oksigen ventilasi manual sesuai kebutuhan. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih presentasi materi dari kelompok kami. Selanjutnya akan saya serahkan ke materi selanjutnya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Silakan. Baik, kelompok selanjutnya bronkomalasia. Pengertian bronkomalasia adalah masalah bawaan yang timbul dari dukungan tulang rawan berukuran dari saluran udara yang lebih kecil di bawah trakea atau tenggorokan. Tulang rawan melemah, biasanya menyempit, lebih mudah selama ekspirasi dan memperpanjang waktu, atau mencegah dahak dan sekresi menjadi terperangkap. Biasanya banyak menyerang pada anak usia kurang dari 6 tahun. Bronkomalasia juga dapat dideskripsikan sebagai efek kelahiran pada bronkus di traktus respiratorius. Malasia
kongenital pada saluran udara atau nafas besar merupakan salah satu dari beberapa penyebab obstruksi saluran nafas irreversibel pada anak, dengan gejala bervariasi yang dapat berupa wheezing rekuren dan infeksi saluran nafas bawah rekuren sampai dispneu berat dan insufisiensi respirasi. Definisi Malasia napas kongenital adalah salah satu dari beberapa penyebab obstruksi saluran udara irreversibel pada anak-anak. Tapi kejadian pada populasi umum tidak diketahui. Malasia nafas berat atau malasia berhubungan dengan sindrom tertentu biasanya diakui dan didiagnosis awal masa bayi. Tetapi informasi tentang fitur klinis anak dengan malasia primer sering didiagnosa hanya kemungkinan di masa kecil langka. Next, Kak. Etiologi bronkomalasia. Bronkomalasia paling sering terjadi pada saat lahir, dan hingga saat ini tidak diketahui mengapa tulang rawan tidak terbuka dengan baik. Bronkomalasia dapat digambarkan sebagai cacat lahir bronkus di saluran pernafasan. Malasia kongenital saluran udara besar adalah salah satu dari beberapa penyebab obstruksi saluran nafas irreversibel pada anak-anak, dengan gejala bervariasi dari mengi berulang dan infeksi saluran udara bawah 2 berulang untuk dispnea berat dan insufisiensi pernapasan. Ini juga dapat diperoleh di kemudian hari karena peradangan kronis atau berulang akibat infeksi atau penyakit saluran napas lainnya. Next, Kak. Manifestasi klinis, ada sesak nafas, terus hiperinflasi dada, gangguan otot bantu nafas, hepar atau limpa dapat teraba, terus onki pada akhir inspirasi dan awal ekspirasi. Next, Kak. Patofisiologi. Ketika kita hirup masuk dan keluar, udara masuk ke dalam hidung dan mulut melalui kotak suara laring ke dalam tenggorokan trakea yang terbagi menjadi 2 cabang, kanan dan bronkus kanan dan bronkus kiri, yang masing-masing paru-paru. Trakea dan bronkus terbuat dari cincin tidak lengkap dari tulang rawan, dan jika tulang rawan ini lemah, tidak dapat mendukung jalan napas. Pada bayi cincin tulang rawan, trakea terbuka sehingga udara bisa didapatkan dari tenggorokan ke paru-paru. Ketika cincin ini kecil, terbentuk aneh, tidak kaku cukup, atau tidak membentuk sama sekali, maka trakea dapat menutup ke dalam dirinya sendiri. Hal ini lebih mungkin terjadi saat menghembuskan napas dan menangis. Next, Kak. Pathway-nya bisa dilihat sendiri ya, Kak. Turun masalah tulisannya. Next. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dari bronkomalasia bisa berupa CT scan, bronkoskopi, dan MRI dada. Next, Kak. Penata laksanaan bronkomalasia. 1. Time invasis minimal bersamaan dengan pemberian tekanan udara positif
yang kontinu. Kedua, tekanan udara positif kontinu, metode menggunakan respiratory ventilator. Dan yang terakhir, tracheotomy. Next, Kak. Pengkajian itu ada nama, umur, pekerjaan, alamat, terus ada keluhan utama, terus kesehatan keluarga juga ada, pemeriksaan fisik, kesadaran nadi RR, suhu. Next, Kak. Terus ada pemeriksaan mata, kepala, hidung, telinga. Next, Kak. Terus ada next, Kak. Terus intervensi keperawatannya. Yang pertama, mengajarkan pasien pernafasan diafragmatik dan pernafasan bibir. Terus yang kedua, intervensinya ada kaji kebiasaan diet. Next, Kak. Terus ada timbang berat badan sesuai indikasi, ada konsul ahli gizi. Next, Kak. Terus intervensinya ada awasi suhu. Next, Kak. Udah. Terima kasih. Ya, baik. Ini sesi tanya jawab. Saya mau bertanya kepada tadi yang presentasi kejang. Saya mau tanya tentang pengobatan rumat. Seperti apa pengobatan rumat itu? Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak. Saya di sini yang memegang materi kejang akan menjawab apa itu pengobatan rumat. Pengobatan rumat adalah jaringan rumah perawatan luka yang direncanakan berada tersebar di seluruh wilayah. Di rumah penderita luka, apapun jenisnya, akan ditangani dan dirawat dengan metode modern wound dressing yang sudah teruji secara internasional, sehingga dapat mencapai kesembuhan yang terprediksi waktu. Intinya untuk pengobatan yang direncanakan dengan metode modern. Apa sudah jelas ya? Oke, Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk lainnya, jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ya, silahkan ditujukan ke materi yang mana? Untuk materi meningitis. Ke materi meningitis, silahkan. Pencegahan berupa obat-obatan. Apakah vaksin dari meningitis itu ada? Dan Bagaimana, Kak? Suaranya kurang keras. Selain obat-obatan untuk cara pencegahan penyakit meningitis, apakah vaksin meningitis itu ada? Dan tolong berikan contoh untuk nama-nama vaksin meningitis ya, Kak. Terima kasih. Oke, Kak. Selain obat-obatan, apakah ada vaksin untuk pencegahan terhadap penyakit meningitis? Ada vaksin meningitis. Vaksin meningitis ini ada beberapa macam jenisnya, seperti vaksin pneumokokal yang memberikan perlindungan terhadap bakteri pneumokokal. Jadi untuk bakteri satu jenis. Kemudian vaksin HIV untuk melindungi pasien dari bakteri Haemophilus influenza tipe B penyebab meningitis sama bakterinya.
Kemudian vaksin MEN-C untuk melindungi pasien dari bakteri meningokokal grup C. Kemudian ada vaksin MMR untuk melindungi pasien dari kondisi yang memicu meningitis seperti gondongan, campak, dan rubella. Kemudian ada vaksin ACWY untuk memberikan perlindungan pada pasien terhadap bakteri meningokokal grup A, C, W, dan Y. Kemudian ada vaksin meningitis B untuk melindungi pasien dari bakteri meningokokal tipe B. Selain itu, kita juga harus menjaga pola hidup sehat seperti cuci tangan, jaga jarak, rutin olahraga, gunakan masker, kemudian pilih makanan yang sehat, menghindari asap rokok, dan istirahat yang cukup. Apakah pertanyaan tersebut sudah cukup membantu? Baik, jika sudah cukup, Kak, terima kasih. sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada lagi. Oke, jika tidak ada, kita tutup. Sekian presentasi dari kelompok 5 dari kami, kelas B. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Terima kasih kepada Bu Indana. Terima kasih kepada teman-teman semua. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih.